saja, protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, irreversible drug protein binding, yang merupakan hasil dari aktivitas kimia obat, di mana kemudian mengadakan pengikatan yang kuat terhadap protein atau makromolekul dengan ikatan kovalen. Yang kedua yaitu reversible drug protein binding. Umumnya obat akan berikatan atau membentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik atau reversible. Ikatan obat protein yang bolak-balik menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah. Obat dapat mengikat berbagai komponen makromolekul dalam darah, meliputi albumin, asam glikoprotein, lipoprotein, dan eritrosites, di mana albumin merupakan komponen terbesar dari plasma protein yang berperan dalam meningkatkan obat yang bolak-balik. Yang kedua, asam glikoprotein merupakan globulin dengan berat molekul sekitar 4000 di konsentrasi asam glikoprotein dalam plasma sangat rendah 0,4 sampai 1%, dan terutama mengikat obat yang bersifat basa atau kationik seperti propanol, imipramin, dan lidocaine. Yang ketiga yaitu lipoprotein, merupakan kompleks makromolekul dari lipid dan protein, dan diklasifikasi berdasarkan atas densitas dan pemisahan dengan ultrasentrifuge. Yang terakhir yaitu eritrosites atau sel darah, dapat mengikat baik senyawa endogen dan eksogen. Kira-kira 45% dari volume darah merupakan RBCS. Protein memiliki fungsi biologis yang sangat beragam, mulai dari replikasi DNA, pembentukan struktur stok letal, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh organisme multisel. Selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai katalisator berbagai reaksi kimia dan biokimia dalam tubuh. Obat dapat memproduksi efek terhadap reaksi enzim dengan cara substrat analog, kompetisi enzim atau reversible atau irreversible, dan substrat palsu. Kompetisi enzim atau inhibitor kompetitif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inhibitor kompetitif reversible dengan mekanisme aksi sebagai berikut. Yang pertama, inhibitor reversible mengikat situs aktif. Kedua, obligasi antar molekul terlibat dalam mengikat. Ketiga, reaksi yang terjadi pada inhibitor. Keempat, menghambat tergantung pada kekuatan inhibitor mengikat dan konsentrasi inhibitor. Kelima, substrat diblokir dari situs aktif. Keenam, meningkatkan konsentrasi substrat, membalikan penghambatan. Dan yang terakhir yaitu inhibitor menyerupai struktur substrat aktif. Selanjutnya itu inhibitor non-kompetitif atau reversible. Dengan mekanisme aksi yang pertama, obligasi antar molekul terbentuk. Yang kedua, pencocokan substrat berimbas pada pengubahan bentuk enzim. Yang ketiga, situs aktif terdistorsi dan tidak diakui oleh substrat. Keempat, meningkatkan konsentrasi substrat, tidak membalikan penghambatan. Yang kelima, inhibitor tidak mirip dengan struktur substrat. Keenam, enzim dengan allosentrik sering dijumpai pada awal biosintesis jalur. Keenam, enzim dikendalikan oleh produk akhir dari jalur. Dan ketujuh, produk akhir mengikat ke situs allosteretik dan enzim nonaktif. Yang terakhir itu inhibitor mungkin memiliki struktur yang mirip dengan ROC. Materi selanjutnya itu reseptor, di mana reseptor merupakan komponen makromolekul sel, umumnya berupa protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen pembawa pesan atau hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan lain-lain untuk menghasilkan respon seluler. Reseptor terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama reseptor kanal ion. Reseptor ini berada di membran sel, disebut juga reseptor iontropik. Respon terjadi dalam hitungan milidetik.
Kanal merupakan bagian dari reseptor. Contohnya, reseptor nikotinik, reseptor GABAA, reseptor ionotropic, glutamat, dan reseptor 5-HT3. Yang kedua, reseptor berhubung enzim. Reseptor terhubung enzim merupakan protein transmembran dalam bagian besar ekstraseluler mengandung binding site untuk ligan. Contoh, faktor pertumbuhan, sitokin, dan bagian intraseluler mempunyai aktivitas enzim, biasanya aktivitas tirosin kinase. Yang ketiga itu reseptor tercoupling protein G, disebut juga reseptor metabatropik, berada di sel membran dan responnya terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dalam 7 heliks transmembran. Dan yang keempat itu reseptor nikotin muscarinic. Reseptor ini ditemukan di otot skelet, ganglion sistem saraf, simpatik dan parasimpatik, neuron sistem saraf pusat, dan sel non-neural. Yang terakhir yaitu reseptor berhubung transkripsigen. Reseptor berhubung transkripsigen disebut juga reseptor nukleat. Walaupun beberapa ada di sitosol, merupakan reseptor sitosolik yang kemudian berimigrasi ke nukleus setelah berikatan dengan ligan seperti reseptor glukokortikoid. Contohnya reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen dan progestagen, serta reseptor vitamin D. Perbedaan utama antara reseptor dan enzim terletak pada kerja yang mereka lakukan. Enzim bekerja sebagai katalis reaksi untuk mengubah substrat menjadi suatu produk, sedangkan reseptor bekerja menjadi ligan. Bentuk reseptor ini sangat penting karena seperti enzim, reseptor bekerja dengan mengikat senyawa mikromolekul lain atau ligan. Kesamaan antara enzim dan reseptor memungkinkan kedua sistem untuk dimodelkan melalui persamaan matematika yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.